Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan fikih tentang pembagian warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, yakni jika seseorang meninggal dunia, apa kewajiban yang terkait dengan hartanya. Yang kita murojaah, yang pertama adalah pengurusan jenazahnya, yang kedua adalah pembayaran hutangnya, yang ketiga pelaksanaan wasiatnya, yang keempat adalah dibagi harta warisnya. Jadi posisi yang keempat adalah dibagi harta warisnya, dan ini yang akan kita bahas insyaallah. Nah, taib. Jadi warisan intinya adalah tidak dibagi kecuali seseorang telah meninggal dunia. Taib. Sebab-sebab mendapatkan warisan yang pertama adalah nasab. Ya, adalah nasab. Yang kedua adalah pernikahan. Karena sebab nikah suami istri. Kalau nasab anak, bapak, ibu, itu nasab. Yang ketiga adalah wala. Wala apa? Memerdekakan budak. Ya, wala memerdekakan budak. Jadi sebabnya ada tiga ini, karena sebab nasab, pernikahan, dan wala. Taib. Kemudian adapun penghalangnya, yaitu yang pertama adalah pembunuhan, yaitu membunuh supaya dapat warisan. Yang kedua, berlainan agama. Jadi kafir tidak mewarisi orang muslim, muslim tidak mewarisi orang kafir. Yang ketiga adalah sebab perbudakan. Ini sebab perbudakan. Ini seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka ia tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan meskipun dari saudaranya sendiri, karena ia adalah milik siapa? Tuannya. Nah, jadi ada tiga ini. Pertama sebab yakni penghalang yaitu pembunuhan, berlain agama, dan karena sebab perbudakan. Baik, nanti lihat lagi catatannya. Nah, rukun waris ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, hanya saja sekarang kita murojaah sebentar ya. Rukun waris yang pertama adalah muwaris, orang yang mewariskan, yakni orang yang meninggal dunia. Yang kedua ahli waris yang ditinggal. Yang ketiga adalah harta warisan. Jadi kalau sudah habis hartanya, yakni karena membayar hutangnya, bahkan hutangnya masih ada, maka tidak ada warisan. Taib. Kemudian pembagian ahli waris. Kemarin kita jelaskan yang pasti mendapatkan warisan siapa saja? Bapak, ibu, suami, istri, yakni kakek enggak masuk, nanti ada penghalang ya. Anak dan anak laki-laki dan anak perempuan. Ini yang pasti dapat: bapak, ibu, istri, suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Yakni ini yang pasti dapat, tidak ada penghalang. Taib. Mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah al-bunuwah, anak. Yang kedua ubuwah, yaitu bapak. Ini maksudnya bapak sama apa? Ibu juga. Yang ketiga adalah al-bunuwah, al-ukhuwah. yakni kemudian al-umumah. Jadi kalau yang dekat bapak ya
anak, bapak, kemudian anak, apa lagi? Suami istri, kemudian ini saudara dan paman. Urutannya. Jadi yang paling dekat adalah anak. Taib, dalam warisan yang paling dekat adalah anak. Yang kedua adalah bapak. 6 itu yang kemarin kita bahas. Kemudian dari ashabul furud, yakni dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6, ini yang ada di dalam Al-Quran, pembagian yang telah Allah tetapkan. Taib. Ada berapa? 1/2 ada 5, ya. 1/2 ada 5, 1/4 ada 2, 1/8 ada 1 istri, 2/3 ada 4, ya. Al-bintu, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu ali'ab. 1/3 ada 2, ibu dan anaknya ibu. 1/6 ada berapa itu? Ada 7. Ya, baik. Pertama kita akan membahas 1/2. Ya, 1/2. Baik. Nah, 1/2 kita urut, kita mulai dari yang pertama. Ini. Sabul furud. Nah, yakni 1/2. Siapa yang mendapatkan 1/2? Berarti ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kita urut dari suami. Kapan suami mendapatkan 1/2? Nah, ini syaratnya. Kapan suami mendapatkan 1/2? Karena suami nanti akan dapat ini. Ini kan ada suami. Nah, ini suami bisa 1/2 dan bisa 1/4. Kapan suami mendapatkan 1/2? Syaratnya hanya 1. Nah, ini 1 syarat saja. Tidak adanya far'ul waris. Apa far'ul waris? Anak laki ataupun anak perempuan. Dan terus ke bawah. Termasuk pula cucu. Nah, di sini. Misalnya ada cucu mana? Laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini sebagai penghalang, ya. Jadi kalau misalnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bukan dapat 1/2, berarti dapat 1/4. Intinya suami kalau tidak 1/2 maka 1/4. Itu aja, diingat-ingat Bapak. Suami kalau tidak 1/2 berarti 1/4, ya. Nah, kalau jandanya punya anak berarti 1/4 walaupun bukan anak dengan dia. Intinya adalah yang meninggal. Baik. Jelas ya? Berapa syaratnya? 1. Baik. Kita ke masalah sekarang. Nah, ini contohnya. Ada seorang meninggalkan suami sama bapak. Baik. Kaedah ketika ada sisa, ini antum catat. Ini sebelum kita lanjutkan, ada sebuah kaedah, ya. Kaedah sisa harta untuk ahli waris laki-laki. Sisa harta untuk ahli waris apa? Laki-laki. Ya, ini yang disebut dengan asobah. Ya, yang disebut dengan ashabul furud, yakni asobah. Taib, yang disebut dengan asobah. Nabi SAW bersabda, al-hikul faraidah bi ahliya fama bakiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Kata Nabi, yakni hadis ini hadis muttafaqun alaih, berikanlah harta warisan kepada, yakni siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan ketentuan, jika ada sisa, jika ada sisa, maka berikan kepada asobah, keluarga laki-laki yang paling
dekat. Ini kalau ada sisa. Kalau ada sisa harta, maka laki-laki yang dapat. Nah, contoh ini. Jadi diingat ini kaidah, ketika ada sisa, maka harta kemana? Ke laki-laki yang paling dekat dengan siapa? Mayit, ahli waris. Taib. Contoh. Ini kaidahnya diingat nanti. Kalau ada sisa berarti untuk laki-laki atau disebut dengan ashabah. Nah, sekarang ada seorang meninggal dunia, meninggalkan suami dan bapak. Berarti yang meninggal istri, ya kan? Nah, jadi yang meninggalkan suami dan bapak. Masuk nggak? Adamul far'ul waris, tidak ada anak. Berarti 1/2. Ya. Kemana sisanya? Kepada bapak. Karena bapak yang terdekat kepada mayit. Berarti bapak. Bapak laki-laki. Nah, maka kepada bapak. Berapa berarti? Ya setengahnya. Jadi kalau ya, seperti ini berarti ini 2, ya nih 2 bagi 2 1, kemudian berarti sisanya 1. Berarti setengah-setengah. Nah, berarti setengah hartanya maka didapatkan oleh bapak. Jelas ya? Setengah hartanya suami. Setengah hartanya suami. Tapi diurut dulu dari yang paling apa? Ini yang disebutkan ashabul furud. Ini asobah nanti. Jadi yang diurut ketika kita membagi warisan kepada yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini nih. Ini bapak dari laki-laki, Ustaz. Dari suami. Ini dari istri. Iya, bapak. Istri. Taib ya. Nah, jelas ya, di sini berarti suami dapat 1/2 karena tidak ada anak. Ini alasannya. Ya. Sisanya untuk bapak. Jadi sisa hartanya untuk bapak berarti 2, ya 2 dibagi 1 menjadi 1. Ya, di sini berarti sisanya 1. Jadi 2 dikurangi 1 menjadi 1. Artinya di sini juga setengah gitu kan, sama saja kan? Berarti setengah. Kenapa? Karena tidak ada ahli waris dari anak laki atau anak perempuan. Taib. Contoh yang kedua. Pokok syaratnya aja antum diingat-ingat ini. 6. Yang kedua, suami dan meninggalkan anak laki-laki. Suami kemudian meninggalkan anak laki-laki. Berapa suami? Karena ada anak maka menjadi 1/4. Anaknya mana? Ini anaknya nih. Nah, anaknya baik anak ini dengan suami yang ini atau anak ini dengan suami yang lain. Karena yang dilihat adalah yang meninggal dunia. Ya. Jadi anak ini dengan suami yang ini atau anak ini dengan suami yang lain. Berarti suami mendapat 1/4 harta dari istri yang meninggal dunia. Tapi mana sisanya? Nah, anak ini yang paling terdekat maka dapat sisa. Laki kan? Jadi laki dapat sisa. Berarti berapa? Asal masalah 4. 4 bagi 4 1. Berarti di sini 3 ya. Berarti 3/4 hartanya. Nah, bisa jelas ya, insyaallah. Gampang ini. Apalagi Pak Wahid bisa lihat. Ini 4 bagi 4 kan 1 ya. Berarti 3/4 sudah. Gampang intinya. Antara pembilang sama penyebut kan harus sama. 6. Nah, taib. Lanjut sekarang. Meninggalkan suami anak dari saudari sekandung, syakik, anak dari saudara sekandung. Nah, berarti ini mana ini yang meninggal? Ini, di sini ya. Yang meninggal, yang ditinggal siapa? Suami. Ini suaminya sama anak dari saudara. Ini di sini. Betul. Dari sini ya. Atau ini nih, di sini. Baik. Intinya bukan anak. Ya, bukan anak. Ponaan ya. Anak dari saudari sekandung. Ponaannya istri ya, betul. Ponaan istri, betul. Berarti ibn ukhti syakik. Enggak, ibnu ukhti syakik. Bukan akhi tadi ya. Akhi. Oh iya betul, afwan. Di sini ya ini
Ya akhi. Akhi syakik. Iya akhi, afwan. Itu akhi. Mana itu tadi? Ini akhi betul. Jadi akhi syakik ya. Berarti saudara sekandung. 6. Bukan ukhti Suami sekandung. suami dapat berapa? Saudara sekandung iya. Jadi dapat Seperdua. 1/2 karena tidak ada anak. Ini bukan anak dia, berarti ponakannya. Maka sisanya kepada yakni ponakan ini. Berapa sisanya? Setengah sudah. Berarti 1 dapat 1. Jadi kalau punya harta 1 M berarti bagi 2 sudah 500. Iya, nanti kalau lebih dari 1 gimana? Dikeroyok. Ya, taib. Jadi intinya 1 dulu. Ya, sisa. Taib. Dapat sisa berarti dapat setengah. 6. Jadi dapat setengah di sini. Ini juga dapat setengah. Berarti kalau 1 M ya tinggal dibagi. Berarti 500 juta. Taib. Mau tidak mau ini karena ini ketetapan sudah. 6. Bukan sekedarnya. Nah, yang keberapa? Contoh yang lain. Nah, ini. Mana lagi? Nah, ini. Baik. Meninggalkan seorang suami. Anak dari yang lain. Bukan anaknya suami ini tadi. Ya, dari yang lain. Berarti Anak tiri. anak bawaan istri. Ya, anak tiri. Anak bawaan istri. Ya, anak tiri Ustaz kan? Ya, ini anak bawaan istri. 1/4 karena ada anak, Bukan, Pak. maka sisanya adalah anak. Anak tiri dari suami. Nah, anak dapat sisa, berarti 3/4. Berarti di sini berapa? Di sini 1, di sini 3. Nah, ya, di sini 1, di sini 3. Baik ya. 6. Yang selanjutnya, ini masih 2, ini 3. Nanti contohnya ada sampai 5, 10. Maksudnya yang ditinggal dunia kan bukan cuma 1, 2, nanti banyak. Nah, cuman ini kalau kita paham yang 2 ini, nanti yang lain insya Allah gampang. Nah, meninggalkan seorang suami, masih suami karena pembahasannya suami. Kemudian anak, kemudian putri. Ya, urut dari yang ashabul furud. Karena ada anak laki dan anak perempuan maka mendapatkan 1/4. Taib. Berapa sisanya? Sisanya 3/4. Karena di sini anak laki dan perempuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti dapat berapa? Nah, perempuan 1. Taib. Tetap berlaku ya. Iya. Ini kaidah paten ini, ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau ada anak laki, jadi sisa dari 1/4 ini 3/4 dibagi anak laki sama anak perempuan. Jadi intinya 2 laki 1 perempuan. Taib ya. Kalau laki semua bagaimana di sini? Jadi dibagi rata. Jadi kalau di sini laki semua berarti 1,5 sama 1,5 ya betul ya. Nah. Jadi 3 dibagi 2 nanti. Ya tinggal dia. Misalnya kalau hartanya 1 M 1/4-nya berarti 250 juta. 750 jutanya dibagi rata antara anak laki sama anak laki. Kalau 2, kalau 3 bagi lagi sama bagi rata. Kalau 4 dan seterusnya maka sama. Baik. Jadi kaidahnya kalau ada anak perempuan maka lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau anak laki semua berarti dibagi rata itu ya. Kalau punya. Kalau iya. Enggak, maksud Kalau perempuan semua beda. Nanti ada pembahasan sendiri. Yang dimaksud di sini kan istilahnya kalau perempuan itu punya harta, punya ada warisan dari orang tua kan begitu loh Ustaz. Iya. Iya, taib lah. Nanti. Nah, makanya yang kita bahas Laki-laki Ustaz. yang kita bahas di sini adalah orang yang meninggal dunia ada hartanya gitu. Kalau nggak ada harta nggak usah dibahas sudah. Ya. Taib. Ah, sekarang sampai di sini. Sampai di suami. Ada pertanyaan dulu. Sampai di suami. Ini paling gampang. Kenapa? Karena syaratnya cuma 1.
Jadi pokok kalau tidak ada far'ul waris, anak atau cucu, maka suami dapat 1/2. Kalau ada anak atau cucu laki-laki dari jalur laki-laki, maka suami dapat 1/4. Ya, taib. Jelas ya? Taib. Kita lanjut. Kalau misalkan meninggalkan suami, anak, bapak. Suami, anak, bapak. Berarti berapa? Anak, Ibn, Izawaj, Ibn, bapak, anak. Ya, ya. Ibn. dapat. Berarti ini berapa? Nah, 1/4 ada anak. Bapak berapa? Ada anak 1/6. Sisanya untuk ini. Hah? 1/6. Dapat. Bapak dapat ingat tadi kaidahnya bapak, ibu sama anak, suami istri pasti dapat. Yang jalur saudara nanti enggak dapat. Ya, kalau enggak saudara. Lah, ini ada bapak, ada anak, berarti 1/4 karena ada anak, 1/6 karena ada anak, maka sisanya di sini. Berapa berarti jadi hitungannya? Tinggal dihitung aja. Nanti 6 berarti kalau ya sini berapa? 12. Ya. 12 bagi 4 3, ya. 12 bagi 6 2. Berarti jumlah ke 12 sampai 12 berapa ini? 5 berarti 7. Ya. Benar. Jadi 7 bagian untuk anak laki, 2 bagian untuk bapak, 3 bagian untuk suami. 6. Taib ya. Jadi seperti ini nanti gampang. Pokok intinya anak yang terdekat, jalur yang terdekat maka mendapatkan setengah. Bukan setengah, sisa nanti. Sisa dari pembagian. Iya. Bisa lebih sedikit, nanti bisa banyak. Ini banyak. Tapi kalau anak laki-laki banyak. Berarti dimulainya Ustaz itu bukan. Ya, nanti artinya dimulainya pembagian itu bukan dari anak dulu, Ustaz. Dari ini pembagian itu dari ashabul furud ini. Tadi Ustaz yang saya maksud. Iya. Pembagiannya itu bukan dari anak dulu, tetapi suami dulu berapa, anak sisanya nanti ke anak gitu kan? Iya. Intinya dimulai dari ini yang sudah dicatat ini. Ya, yang ini yang dicatat ini. Nah, yang 1/2, 2/3 lah ini dimulai dari sini. Sisanya ini kan laki nggak ada bagian di sini kan? Cuman hanya suami, bapak, kakek, apa ini? Saudara, seibu. Ini aja. Nah, yang dicatat. Padahal sini yang ashabul furud kebanyakan adalah perempuan. Jadi kalau ngitungnya, ya ini kebanyakan adalah dihitung dari perempuan. Intinya yang ashabul furud ini, yang sudah ada ketetapan dari Allah. Taib. Halas. Bab yang kedua sekarang. Masih kedua ini. Tapi seru ini. 6. Al bintu. Anak perempuan. Anak perempuan. Nah, ini. Nanti anak perempuan kapan mendapatkan setengah? Ini masih pembahasannya setengah. Adamul mumathil. Tidak ada anak anak perempuan lain. Ya, adamul mumathil namanya. Atau dalam bahasa Arab adamul musyarik. Ya, ini dia hanya sendirian. Tidak punya anak kecuali satu anak ini aja. Ini syarat yang pertama. Baik. Syarat yang pertama. Yang kedua adamul mu'assib, yaitu tidak ada anak laki satu atau lebih. Kalau ada, nah ini, bagaimana kalau ada anak perempuan 2? Kalau ada anak perempuan 2, maka 2/3. Kalau ada anak laki, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah itu. Jadi kaidahnya seperti ini. Jadi kalau ada anak perempuan, maka 2/3 nanti. Nanti itu yang itu tuh. Yang ini.
Nah, kalau ada anak laki, maka lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi lidzakari mislu hadil unsayain ini dipakai semua. Ya. Taib. Contoh sekarang. Bintun wa ibn. Sekarang meninggalkan seorang putri satu. Kemudian anak dari anak. Berarti apa ini? Cucu ya? Berarti ponannya ini kan? Bukan. Iya, ponannya yang perempuan ini. Jadi seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini mayit. Punya anak berapa? Perempuan. Ya. Ini punya bapak. Ya. Berarti anak juga. Ini punya anak lagi. Ya. Nah, hanya saja ini mati gitu, meninggal. Namanya dibaca dari bawah. Ibnun. Nah, jadi ibnun. Kalau langsung dari mayit namanya bintun langsung. Ya, ini kan mayit meninggal dunia. Kemudian dia punya anak dua, laki sama perempuan. Tapi yang laki di sini meninggal. Jalur laki, tinggal anaknya. Nah, apakah dapat warisan? Nah, ini sekarang. Dapat tidak dia? Nah, berarti karena tidak ada di sini, tidak ada saudara perempuan dan tidak ada saudara laki-laki, kan nggak ada ini yang sama itu. Berarti dapat setengah. Taib. Tunggu Ustaz. Taib. Ini yang meninggal ini ayah atau ibu kan gitu. Yang ditinggalkan binti maksudnya. Yang ditinggal ini binti ayah atau ibu meninggal itu. Pokok intinya yang meninggal ya. Jadi di sini yang meninggal berarti apa ayah atau ibu di sini. Terserah sini. Yang penting yang meninggal. Pokok jalur meninggal, meninggalkan ini gitu. Kalau meninggalkan misalnya di sini ayah, berarti suaminya istrinya sudah meninggal duluan kan berarti. Kalau di sini ibu berarti apa? Bapaknya sudah meninggal duluan, sudah nggak ada duluan. Kalau ada maka dicatat semua kan gitu. Taib. Berarti dua-duanya meninggal Ustaz. Iya, ini mungkin meninggal terakhir. Tadi kan dari zawaj ini yang ditinggal zawaj suami istri gitu Ustaz. Jadi intinya yang ada ini gitu. Yang lain kemana? Ya sudah duluan meninggal. Ya. Berarti ini adalah cucu dari yang meninggal dari jalur laki-laki. Maka mulai dari sini, jadi di sini adalah setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ada saudara laki-laki dan tidak ada saudara perempuan juga, sama. Kalau ada saudara perempuan 2, maka 2/3. Kalau ada saudara laki-laki, maka lidzakari mislu hadil unsayain. Sisa mana hartanya? Sisanya ke anaknya anak, cucu dari jalur laki. Ya. Berapa? Iya kan dari jalur laki. Jalur perempuan nggak dianu dan dianggap 6. Jadi laki nih berarti setengah. Berarti setengah dari setengah berarti setengah. Jadi 1-1 nanti. 1-1. Kalau 1M berarti 500 sama 500. Baik. Jadi antum nanti bisa ngikur. Oh, kalau ada meninggal berarti ini meninggalnya ini. Oh, berarti dapat sekian. Insya Allah bisa. Nah, taib. Kayak kemarin, ya, ada yang meninggal nggak punya anak sama sekali. Kemudian yang ditinggal ponaan. Tapi punya saudara. Nggak ada, meninggal sudah, saudaranya sudah meninggal. Maka ponaan dari jalur anak laki ke situ hartanya. Dari jalur anak laki. Taib. Kita lanjut dulu. Contoh yang keberapa nih? Yang ini nih, di sini. Meninggalkan putri dan anak dari saudara laki-laki. Anak dari saudara laki-laki. Taib. Tidak ada Adamul Mumasil, tidak ada putri yang sama. Tidak ada Saudara perempuan. ya, tidak ada saudara laki-laki. Maka dapat setengah. Taib. Dapat setengah, maka sisanya adalah untuk anak laki-laki. Untuk anak dari saudara laki-laki. Berarti ponaan dari yang laki. bapak. Taib. Jelas ya? Taib. Kemudian bintun wa ibnun. Nah, ini paling gampang ini sudah. Berapa? Lidzakari mislu hadil unsayain. Taib. Yani lidzakari mislu hadil unsayain.
Jadi laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Taip ya? Jelas Pak Nur ya? Insyaallah. Nah. Apalagi misalnya masalahnya? Yang penting ada anak perempuan. Anak perempuan. Berarti di sini nih. Nah. Anak perempuan itu kalau tidak 2/3 maka setengah ini. Nah, 2/3 atau setengah. Baik, lanjut ya. Yang ketiga. Bintul ibn. Ya, bintul ibn ini. Bintul ibn. Putrinya dari anak laki-laki. Ya, di sini ada anak laki, hanya saja meninggal dunia. Sudah meninggal dia. Nah, disebut dengan bintul ibn. Jadi lihat jalur yang meninggal dunia di sini. Ini yang meninggal dunia. Taib. Anaknya yang laki. Jadi di sini sekarang kita bahas ini bintul ibn. Syaratnya ada 3. Jadi naik satu ya. Dari awal 1, 2, 3 sekarang. Terus 4, 5. Makanya kalau hafal syarat 1, syarat 2 nanti juga harus dihafal. Nah, yang pertama tidak ada ahli waris ke bawah yang lebih tinggi. Tidak ada ahli waris yang lebih tinggi. Di sini maksudnya. Ini dapat setengah. Kapan? Adamul far'ul waris. Tidak ada siapa? Anak. Jadi kalau di sini ada anak, misal di sini ada anak, maka ini enggak dapat. Terhalang siapa? Terhalang anak. Jadi di sini terhalang oleh bapaknya gitu. Anak enggak dapat kalau di sini ada. Ini karena meninggal dunia. Berarti ya. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, tidak ada yang sama dengannya. Artinya tidak ada saudarinya, bintul ibn. Yang pertama. Atau tidak ada anak pamannya. Di sini. Jadi anak pamannya. Di sini juga laki-laki. Ini juga laki-laki. Nah, tidak ada ini. Baik. Ini yang kedua. Tadi tidak ada saudarinya yang sekandung di sini sama bapaknya di sini. Kemudian juga tidak ada sepupunya. Bintul ibn namanya. Yani anaknya paman. Baik. Sudah? Ini syarat yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, lalu kalau ada gimana? Di sini misalnya ada bintul ibn. Berarti kembali kaidah 2/3. Kalau di sini ada anak laki, berarti berapa? Lidzakari mithlu hadil unsayain. Sama itu, lidzakari mithlu hadil unsayain. Yang sederajat gitu. 6. Nah ini adamul mu'assib, yakni tidak ada anak laki, baik saudaranya ini, saudaranya di sini, ataupun sepupunya yang laki. Kalau ada saudaranya laki, di sini ada laki, maka lidzakari mithlu hadil unsayain. Kalau ada di sini juga laki, maka lidzakari mithlu hadil unsayain. Kalau ada laki lidzakari mithlu hadil unsayain. Sama. Baik, dan seterusnya nanti. 6. Syarat yang keberapa tadi? Ketiga. Baik. Ingat-ingat. 1, 2, 3. Tambahannya di sini nomor 1 ini tadi. Sekarang ke contoh. Nah, contoh, ada seorang meninggalkan putri dan paman sekandung. Meninggalkan apa? Paman sekandung. Maka putri, seorang putri, di sini, di sini ada anunya, bintul ibn, ya. Iya, taib. Bintul ibn. Nah,
bintul ibn. Ini nih, yang ini. Kemudian meninggalkan paman. Taib, masuk enggak syaratnya? Adamu far'ul waris. Taib, paman termasuk di atasnya atau tidak? Tidak ya. Karena paman di sini nanti. Nah, jadi tidak ada. Ya, di paman bukan. Taib. Kemudian yang kedua, tidak ada yang sederajat dengannya. Ya, ini putri ya, di sini tidak ada. Ya, ini bintul ibnnya, baik saudaranya ataupun sepupunya, perempuan. Tidak ada juga yang laki. Enggak ada di sini. Jadi cuma dua aja, paman. Maka di sini mendapatkan setengah, maka di sini sisanya berarti setengah sudah. Taib. Jelas ya? Yang selanjutnya. Ini. Taib. Kaidahnya berapa ini? Siapa yang bisa nih? Anak laki-laki, anak perempuan. 6. Kemudian ponakan. Berapa itu? Anak laki, ya, anak laki, kemudian anak perempuan, kemudian anak putri dari anak laki-laki. Taib. Coba siapa yang mau nyoba dulu? Ingat mulai dari apa? Yang ashabul furud. Barangkali ini memang saya kosongkan supaya antum nyoba gitu. Bintul ibn wa bin. Masukkan kaidahnya. Adamul far'ul waris, adamul mumathil, adamul mu'assib. Taib. Sat naruhin. Belum ya. Nah, Pak, boleh. Anak laki-laki, putri dan putri dari anak laki-laki. Masukkan dulu di sini putri. Ini kan pembahasannya di sini, jadi fokuskan ke sini aja. Nah, ini dulu gitu. Jangan yang atas dulu, ini dulu. Nah, ini tidak ada far'ul waris a'la. Ternyata ada. Mana? Anaknya, ya. Berarti tidak dapat. Kenapa? Mahjub, nggak dapat warisan ini. Waliyadzubillah. Taib. Nggak dapat warisan ini. Kenapa? Karena ada anak laki sudah hilang. Kalau ada anak perempuan nanti dapat. Ya. Dari anak laki-laki namanya takmil, yakni as-sulusain. Anak perempuan itu Ustaz. Yang laki, ya. Anak laki tidak ada di situ. Ya, ini ya. Baru dapat. Nah, kalau ada anak laki nanti dapat. Kalau anak laki nggak ada nanti dapat. Ini ada kaidah nanti takmilu as-sulusain. Nanti dapat setengah, yang di sini dapat 1/6. Insyaallah nanti kita bahas mana 1/6 lah ini nih. 1/6 di sini. Nanti di sini berapa? 1/2, di sini dapat 1/6. Kalau tidak ada anak laki. Baik. Intinya di sini dulu, yakni anak laki menghajab di sini. Ya. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi, nggak bisa sudah. Berarti sisa 2. Kalau ini nggak bisa dihajab, berarti lidzakari mislu hadil unsayain. Ini mahjub, hilang, nggak dapat ini. Taib. Harusnya mungkin dapat 1/2 lah minimal kan. Kalau nggak ada 6. Taib. Di sini mahjub dihajab oleh anak laki. Taib. Nah, ada namanya mahjub secara keseluruhan, nggak dapat warisan. Ada mahjub namanya dikurangi warisannya gitu. Yang biasanya 1/2 bisa jadi 1/4. Ini dikurangi. Yang biasanya 1/3 bisa jadi 1/6. Taib. Disebut dengan hajab nuqsan. Berarti berapa di sini? Ini 2, ini 1 ya. Nah, lidzakari mislu haddil unsayain. Taib. Contoh yang lain. Coba. Berapa tadi? Bintul ibn. Ibn. Berapa ini berarti?
Taib, gambarannya seperti ini. Ada meninggal dunia, berarti ibnun, kemudian bintun. Di sini ibn berapa ibnnya ini? Taib, 1 ibn, 2 ibn, 3 ibn. Taib. Yang di sini nih berarti ini. Sama ini. Ini meninggal semua ini sudahlah. Jadi sini meninggal semua. Jadi tinggal ini. Ini maksudnya. Taib. Dapat berapa? Dimulai dari bint. Dari laki, dari perempuan. Bintul ibn, anaknya anak. Jadi yang meninggal sini mbah buyutnya ya. Sudah. Sini nih. Nah, berarti dapat setengah. Taib. Betul, dapat setengah. Kenapa? Tidak ada yakni anak laki yang lebih tinggi karena sudah meninggal semua. Taib. Tidak ada yang sama dengan dia. Yang di sini putri perempuan juga tidak ada sama baik saudaranya. Dan tidak pula cucu laki-laki tidak ada. Ini enggak sejajar dengan dia. Ya, apa ini? Cicit ya. Nah, berarti cicitnya dapat sisa. Berapa? Iya, sisa. Pokok intinya sisa. Pokok nggak tahu sisanya bisa setengah, bisa ibn. Di situ. Mana? Di contohnya itu loh, ibn bukan. Di sini. Iya, itu kan ibn Ustaznya. Di sini ibn. Terus? Tuh hapus ibn itu Ustaz. Hilang nanti. Enggak. Nah, jadi bintunya tetap, ya bintu tetap. Di sini. Ya, bintu tetap. Ibn itu hilang Ustaz. Namanya. Yang bawah di sini. Tidak, yang ibnu ibn aja di situ. Yang di tengah ibnu ibn. Hilang semua. Hah? Hilang semua. Sudah nggak ada. Ada yang lebih tinggi. Tidak, maksud saya itu ibn itu hilang. Ini. Yang satunya saudara laki itu hilang. Nah, ini. Sudah ya di atas. Ini. Yang itu Ustaz. Ini. Ya, itu hilang. Terus ada ibnu ibn. Yang mana? Sini. Enggak, yang di tengah. Sini. Ya, di situ. Berarti masuk kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tetap juga setengah-setengah ya. Bukan. Masukkan kaidah pokok. Kalau sejajar ya, intinya kalau sejajar. Berarti kalau sini ibn berarti berapa? Sisa. Pokok intinya kalau mengatakan sisa, tidak harus setengah karena nanti sisa misal di sini ya. Ya. Di sini ada lagi di sini perempuan ya. Berapa nanti kalau ada perempuan nanti? Misal di sini ada perempuan. Di sini tetap berapa? Setengah. Berarti di sini lidzakari. Gitu. Jadi kalau lidzakari berarti sisanya berapa? Setengah. Ya, berarti dibagi lagi nanti. Jelas ya nanti. 6. Setengah itu nanti dibagi dengan bin. Iya. Bin dengan ibn. Ya. Setengahnya itu dibagi ini. Setengahnya sini sendirian. Nah, taib. Jelas ya? Berarti ini baki. Berarti setengah. Berarti 1-1. Sekarang bintul ibn sama masih? Bintul ibn. Di sini ada ibn. Nah, berarti di sini bintul ibn. Naam. Bintul ibn. Ibnu amin laha. Berarti di sini ada anak laki, ya. Ini bapaknya. Tapi bapaknya sudah meninggal dunia. Di sini ada anak ibnun. Pamannya. Anak pamannya. Tapi ini dua-duanya sudah meninggal dunia duluan, sudah meninggal duluan. Berarti tersisa sama-sama cucu, tapi satunya cucu laki-laki, yang satunya cucu perempuan. Berarti berapa kaidahnya? Apa? Iya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kayak gitulah. Pokok intinya kalau sejajar lidzakari mithlu hadzil unsayain. Enggak dapat. Enggak ada.
walaupun cucunya laki nanti dari anak perempuan. Ya minimal kasih lah. Kalau warisan itu, kalau apalagi disaksikan sama anak yatim yang nggak dapat warisan, minimal untuk penghibur maka dikasih. Orang-orang yang menyaksikan itu kan hatinya supaya lembut gitu. Baik. Berarti berapa tadi? 2:1. 6. Ustaz tanya Ustaz. Baik. Saya tidak membahas tentang masalah yang itu. Jadi tapi ada kaitannya Ustaz. Seorang suami mempunyai anak 2. Laki perempuan ya. Laki perempuan. Tapi suami ini sebelumnya ini pernah menghibahkan kepada ponakan, menghibahkan. Lah, setelah yang suami ini meninggal, apa terhitung waris itu nanti yang ponakan? Ya kalau sudah dihibah. Iya, maksud saya begitu. Apakah ponakan termasuk ahli? Itu, Ustaz. Jadi menghitung yang di situ karena diwaris itu maksudnya. Enggak ada. Ada yang seperti itu sana. Sudah enggak ada. Iya. Jadi hibah itu enggak terhitung. Nah, taib ya. Sekarang lanjut lagi. Bintu ibn akhi apa? Taib. Nah, seperti apa gambarannya ini? Nah, ini sejajar tidak ini? Sejajar. Berarti kalau sejajar kembali lagi berapa? 2/3, bukan? Ya, 2/3 kalau sejajar. Ini bintul ibn sama dengan bintul, baik saudarinya sendiri atau sepupunya. Berarti 2/3. Berarti sisanya kemana? Ke sini. Nah, berapa sisanya ini? Paman. Akhilil ab. Saudara iya sebapak. 6. Dapat 1/3. Taib. Berarti di sini asal masalah adalah 3. Ya. Berarti 1 di sini ya. Dapat 1 berarti 1 semuanya. Jadi kalau dibagi kan dapat 1. 6. Taib. Berarti saudara sebapak dapat 1. 6. Jelas ya? 6. Yang ke berapa ini? Keempat. Taib. Yang keempat. Al-ukhtus syaqiqah. Mana ukhtus syaqiqah? Ini. Ya, al-ukhtu asy-syaqiqah ini. Ukhtus syaqiq dapat 1/2. Kapan dapat 1/2 ini? Intinya kalau nggak 1/2, 2/3 ya. 1/2, 2/3. Udah. Kapan dapat 1/2? 6. Dapat 1/2 apabila tidak ada ahli waris yang lebih tinggi. Berarti fara tidak ada di sini. Anak laki atau anak perempuan. Intinya nggak ada anak laki, nggak ada anak perempuan. Taib. Yang kedua, tidak ada ahli waris dari laki. Ini yang tambahannya. Berarti bapak. Jadi ada aslul waris. Aslu itu atas, asal. Kalau fara itu bawah. Artinya tidak ada ahli waris dari kalangan laki. Ini tambahannya, ini yang diingat-ingat. Tambahannya hanya di sini saja nih. Nah, jadi setiap nambah 1, setiap apa? Pembahasan di sini nambah 1. Kalau di sini 3, di sini berapa? 2, 3, 4. Nah, ini. Sudah? Yang laki ya, bukan perempuan. Minad dzukur. Berarti bapak ke atas kakek terus. Dari jalur laki. Jadi di sini nih. Bapak, kakek terus ke atas. Nah. Jadi kalau ke atas jalur laki semua, kalau ke bawah mutlakon laki dan perempuan. Ini, laki dan perempuan. Tidak ada ahli waris, mutlakon baik laki ataupun perempuan. Kalau ke atas tidak ada asal waris dari laki saja, jalur laki. Baik bapak, kakek, terus kakek ke atas. Nah, jalur laki. Yang ketiga, adamul mumathil, tidak ada yakni saudara sekandung juga. Sama dengan tadi itu. Yang keempat adalah tidak ada
yakni saudara, tali saudari syaqiqah yaitu saudara yang sekandung. Sama dengan ini. Nanti gimana kalau ada? Berarti lidzakari mithlu hadil unsayain atau 2/3 itu. Sama jadi kan. 6. Contoh. Ukhtus syaqiqah dapat 1/2. Kenapa dapat 1/2? Coba lihat dulu. Yang ditinggal 2. Yang pertama yaitu tidak ada ahli waris yang ke bawah, anak. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada bapak dan kakek, tidak ada. Dari lagi. Yang ketiga, tidak ada saudara sekandung. Di sini saudara sebapak di sini, enggak ada nih. Nah, tidak ada saudari sekandung. Kalau ada saudari sekandung. Kalau ada saudari sekandung berapa tadi? 2/3. Baik. Tidak ada mu'asib saudara sekandung. Berarti kalau ada saudara sekandung berapa? Lidzakari mithlu hadil unsayain. Itu aja lagi. Ya. Lidzakari mithlu hadil. Saya ulangi coba. 6. Yang ditinggal adalah 2. Saudara sekandung, saudara sebapak. Saudara sekandung, saudara sebapak. Baik. Dapat berapa? 1/2. Ini. Di sini ini saudara sekandung dapat 1/2. Baik. Kapan dapat 1/2? Tidak ada anak laki ataupun perempuan. Ini tidak dibedakan. Berarti masuk ke bawah cucu laki, cucu perempuan, cucu terus itu. Itu namanya fara sampai ke bawah. 6. Kemudian tidak ada asal dari laki, yaitu jalur lakinya nggak ada. Ini jalur laki. Minadz dzukur. Bedanya kalau ke bawah mutlakon, kalau ke atas laki saja. Yang ketiga, tidak ada saudari sekandung. Kalau ada saudari sekandung, jadi kalau ada saudari sekandung, gimana kondisinya? Kalau ada saudari sekandung, berarti 2/3. Kalau ada saudara sekandung, berapa? Lidzakari mithlu hadil unsayain. Kalau ada bapak, gimana kondisinya saudara? Kalau ada bapak ini, bapaknya ada di sini, tidak dapat warisan. Kalau ada bapak, mahjub, hilang. Iya. Kalau ada anak, tidak dapat warisan. Namanya mahjub. Kalau anak laki ya. 6. Baik. Kalau ada anak perempuan, beda nanti. Baik. Yang keberapa? Yang kelima. Ya betul. Nah, belum, masih contoh ini. Ukhtus syaqiqah dengan akhus syaqiq. Ini tadi contohnya. Ukhtus syaqiqah dengan akhus syaqiq. Berarti berapa? Lidzakari mithlu hadil unsayain. Sudah. 6. Lidzakari mithlu hadil. Iya, ini syaqiqah juga. Berarti lidzakari mithlu hadil unsayain. Baik. Ukhtu ab wa zauj. Gimana ini? Ukhtu ab tadi, masukkan kaidah dulu. Saudara perempuan sama bapak saudari perempuan, bapak. Ini maksudnya saudari sekandung ya, nggak ada disebut. Iya. Ukhtus syaqiqah ada bapak ada suami. Nah, ini. Mulai dari mana dulu? Dari bapak ya. Nah, jangan bapak nanti dapat sisa. Nah, karena ada bapak maka di sini hilang. Karena ada bapak. Ini kan ada aslul waris minadz dzukur. Kalau ada bapak maka di sini hilang. Terus siapa sekarang? Suami. Ada anak tidak? Suami.
Tidak ada berarti dapat 1/2, maka sisanya bapak. Nah, jadi yang terdekat ke mayit nanti dapat sisa. Taib. Nah, saudara sekandung hilang karena ada bapak. Taib. Kelas. Nah, yang selanjutnya di sini ukhtus syakiko dengan zauj. Nah, ini tidak ada sudah ini tidak ada anak mutlakon, tidak ada bapak, tidak ada yang sama ya, yakni ukhtus syakikoh, tidak ada saudara sekandung, adanya suami. Nah, berarti berapa? Suami dapat setengah, ini juga dapat setengah, jadi habis hartanya. Nah, ini sudah habis hartanya, berarti dapat setengah, sama-sama dapat setengah, 1. Kalau 1 M berarti 500 jutaan. Taib. Contoh yang lain, yakni ukhtus syakikoh dengan bintu, ya ini. Nah, anak putri karena tidak ada tadi di sini. Putri karena tidak ada saudara laki-laki dan tidak ada saudari juga perempuan, maka dapat setengah. Nah, saudari sekandung dapat sisa. Ini yang pengecualian. Harusnya sisa itu untuk laki, maka sekarang sisa untuk perempuan. Ini namanya al-istisna. Nah, berapa sisanya? Ya 1/2. Ya. Itu kalau tidak ada saudara laki. Iya. Saudara laki hilang. Nanti kalau ada saudara wajib. Nanti kaidahnya apa? Lidzakari mithlu hadil unsayain. Jadi kalau sama nanti itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Kalau laki dengan perempuan, kalau perempuan dengan perempuan berarti 2/3. Kalau laki semua berarti dibagi rata. Taib ya. Nah, yang selanjutnya nomor 5. Nah, ini ukhtul li'ab terakhir insyaallah. Saudara sebapak. Ya, ini nambah lagi, ya, ini tidak ada ahli waris, kemudian tidak ada dari kalangan laki-laki, ahli waris anak ya, di sini laki maupun perempuan, sini dari kalangan laki-laki asal. Kemudian tidak ada saudara sekandung. Ukhtul li'ab. Tidak ada saudara sekandung atau saudari sekandung. Ini mana lebih tinggi tingkatannya? Saudara sekandung sama saudara sebapak? Saudara sekandung. Sekandung karena bapak dan ibu. Kalau saudara sebapak maksudnya bapak saja. Tidak ada yakni saudari sebapak, saudari sebapak. Tidak ada saudara sebapak juga. Berarti nambah 1 ini ya. Mana yang nambah satunya? Ini. Taib. Tidak ada saudari sebapak. Karena di sini lebih tinggi ya. Ya nih. Taib. Contoh. Jadi. Mana contohnya? Ini. Saudara sebapak sama ibn akhi al-ibn. Yakni berarti apa ini? Anak. Coba kita gambarkan di sini, meninggal dunia. Berarti ke pinggir. Saudara sebapak ya. Anggap di sini saudara sebapak. Ini anak dari ponakan berarti ya? Iya, ponakan. Di sini berarti ada saudara sebapak 6. Nah, di sini nih. Jadi ini meninggal, berarti sisanya ini. Ini mayit. Berarti kalau ini saudara. Nah, sejajar tidak? Tidak sejajar ya? Di atasnya atau di bawahnya? Di bawahnya. Bukan anaknya mayit. Bukan anaknya mayit. Nah, tapi apanya mayit ini? Ponakannya. Taib. Dapat setengah? Naam, dapat setengah. Karena terpenuhi syaratnya. Tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada saudara sekandung atau saudari sekandung, dan tidak ada apa ini? Di sini tidak ada
saudari sebapak sudah meninggal dan tidak ada saudara sebapak. Adanya anaknya ini. Dapat berapa berarti? Dapat setengah, maka sisanya untuk sini. Jadi nah berarti setengah. Baik. Selanjutnya saudara siapa ini? Sebapak. Ya di sini. 6. Kemudian ada anak laki dan anak perempuan. Mahjub. Enggak dapat sudah. Pokok saudara itu mahjub. Cari yang tinggi dulu. Iya, anak ini sudah diambil anak laki ini. Nah, anak laki. Loh, kalau nggak ada anak laki gimana ini? Dapat. Anak perempuan 2 misalnya itu dapat. Enggak gini. Ini kebalik sekarang. Ini kan sekarang lidzakari mithlu hadzil unthayain. Taib, sekarang kebalik. Nah, di sini. Ya, dibalik. Apa tadi di sini? Ukhtu liab. 6. Berarti urut dari sini. Berapa di sini? Setengah. Berarti ini berapa? Sisanya gitu. Ya, ini sisanya. Berarti sisa itu. Tapi kalau ada anak laki, ini hilang, mahjub. Baik. Nanti ada istilahnya akhil mubarak. Akhil mubarak itu anak laki. Kalau ada anak laki, anak perempuan itu dapat warisan. Nanti insya Allah. Anak perempuan itu dapat warisan. Kalau tidak, cucu putri dari anak laki. Berarti cucu perempuan itu dapat warisan. Kalau ada anak laki. Kalau tidak ada anak laki, mahjub nanti. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang apabila ada laki-laki itu malah dia dapat warisan. Bahkan ada posisi nanti laki sama rata. Makanya nanti insya Allah ini episode berikutnya insya Allah. Kapan yang sama-sama laki sama laki dapat warisan nanti insya Allah. Nah, memang butuh sabar ini. Nah, taib. Nah, anak disebut dengan akhil mubarak. Kalau ada anak laki, dia berkah dapat warisan juga. Katut anak lakinya. Ya, ini. Yaitu cucu laki dari anak laki gabung dengan cucu perempuan dari anak laki. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang ini dulu. Yaitu saudari sebapak sama anak. Sama tadi sudah dibahas di atas ini. Ya, sama kan ya? Iya, setengah sudah jelas. Baik. Terakhir, saudari sebapak dengan saudari sebapak. Kan sama ini? Berarti masuk sini. Berarti 2/3 sama sisanya untuk paman. Berarti berapa? Ya, ini 3, di sini dapat 1, di sini dapat 1, paman dapat 1. Berarti satunya dibagi ini. Nah, 1 kepada saudari sebapak dan saudari sebapak yang 2 di sini. Kemudian sisanya 1 untuk paman. Taib. 6. Ustaz, berarti paman sama anaknya paman lebih tinggi paman. Paman. 6. Urutannya adalah masih tinggi. Jadi intinya, siapa yang paling dekat ke mayit, maka dia yang asobah, jalur laki. Makanya pandeba itu anak laki di sini. Ya. Taib. Indakum soal, kalau nggak ada pertanyaan, insyaallah cukup ya. Taib. Wallahu ta'ala alam. Yani subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.